Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, jadi kita akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama Ana hadir ya, kedua Beni hadir, ketiga Deni hadir, keempat Caca hadir, yang terakhir Zainal hadir ya. Oke, jadi tidak ada yang izin, semua berangkat pada pagi hari ini. Ini berarti ya. Oke, adik-adik masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar apa? Benar sekali, yaitu adalah usaha dan daya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira apa itu usaha? Yuk, siapa yang masih ingat apa itu usaha? Ya Caca, apa usaha? Benar sekali. Jadi usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak dan melakukan perpindahan. Betul sekali Caca, 100 buat Caca. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Dan pesawat sederhana ini masih ada hubungannya dengan usaha loh. Lalu apa Bu hubungannya pesawat sederhana dengan usaha? Kita akan belajar bersama-sama nanti. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pesawat sederhana hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis pesawat sederhana seperti tuas, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Yang kedua adalah menghitung besarnya gaya kuasa, gaya beban, dan keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Seperti itu ya anak-anak. Oke, nanti kita akan berdiskusi terkait materi pesawat sederhana ini, dan Ibu akan membentuk 5 kelompok dengan beranggotakan setiap kelompok 4 orang. Tapi sebelum itu anak-anak harus memperhatikan terlebih dahulu paparan materi yang akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint yang ada di papan tulis ya anak-anak. Silakan diperhatikan baik-baik karena nanti informasi yang akan Ibu sampaikan sangat bermanfaat untuk kalian dalam diskusi kelompok. Oke? Kira-kira apa yang terlintas di benak adik-adik ketika Ibu mengucapkan kata pesawat sederhana? Apa kira-kira? Apakah pesawat kertas atau pesawat terbang atau apa? Nah, ternyata keduanya yaitu pesawat kertas dan pesawat terbang bukanlah merupakan pesawat sederhana. Loh, Bu, lalu apa pesawat sederhana itu? Jadi, pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Seperti itu. Jadi bukan pesawat kertas atau pesawat terbang. Selanjutnya adalah macam-macam pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah katrol. Nah, adik-adik ada yang pernah melihat tidak seseorang sedang menimba air? Atau bahkan adik-adik sendiri yang melakukannya, yaitu menimba air. Ada yang pernah lihat atau melakukannya? Nah, tanpa adik-adik sadari, ternyata hal tersebut, menimba air merupakan salah satu contoh pemanfaatan
pesawat sederhana loh, seperti itu. Nah, kok bisa Bu? Nah, sebenarnya katrol ini tuh apa sih ya? Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan sekelilingnya dapat dililit tali atau rantai yang bergerak dengan berputar pada poros. Lalu apa kegunaan daripada katrol ini? Jadi katrol digunakan untuk mengangkat atau menarik benda yang ukurannya berat. Oke, katrol ini dibagi menjadi tiga jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua adalah katrol bebas, yang ketiga adalah katrol majemuk. Oke, katrol jenis pertama adalah katrol tetap, di mana katrol tetap ini adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat ketika digunakan. Contoh penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada tiang bendera dan timba air. Keuntungan mekanik katrol tetap yaitu sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Katrol jenis kedua yaitu adalah katrol bebas. Nah, katrol bebas ini merupakan katrol yang dapat bergerak bebas ketika dipakai. Lalu kenapa kok dia bisa bergerak bebas? Ada yang tahu tidak? Betul sekali, karena porosnya tidak dipasang di tempat yang tetap seperti katrol tetap. Keuntungan mekanis katrol tetap ini sama dengan 1, meskipun pada kenyataannya keuntungan mekanis bebas tunggal itu sama dengan 2, seperti itu ya. Sehingga hal ini berarti gaya kuasa 1 Newton dapat mengangkat beban 2 Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan katrol bebas ini digunakan untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan. Katrol jenis ketiga yaitu adalah katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk atau katrol ganda ini yaitu 2 kali yang menyokong berat beban. Baik, coba adik-adik perhatikan gambar katrol yang ibu tampilkan di layar ini ya. Oke, nah dari gambar katrol tersebut dapat kita tahu bahwa gaya kuasa dari katrol majemuk ini adalah 4. Kenapa demikian? Karena hal ini disebabkan tali yang mengikat beban ada 4 buah. Tapi ada yang perlu adik-adik ingat bahwa tali kuasa itu tidak diperhitungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah katrolnya, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Seperti itu ya adik-adik. Baik, bisa dilihat di layar, ini adalah tabel perbedaan dari ketiga jenis katrol yang sudah ibu sampaikan tadi. Jadi, dari apa yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, adik-adik di sini sudah tahu ya apa itu keuntungan mekanis. Jadi, keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan ukuran berapa kali pesawat sederhana itu menggunakan gaya. Secara matematis, keuntungan mekanis dapat dicari dengan cara KM atau keuntungan mekanis sama dengan
gaya beban dibagi gaya kuasa. Gaya beban ini dilambangkan dengan FB dan gaya kuasa dilambangkan dengan FK. Satu hal yang perlu adik-adik ingat bahwa tidak semua pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Nah, hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu adalah roda berporos atau disebut juga roda gear atau roda gigi. Roda gigi atau gear dan ban merupakan contoh dari pesawat sederhana, yaitu roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pengatur daripada gerak roda yang terhubung langsung dengan roda sepeda, sedangkan roda sepeda itu sendiri merupakan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Penerapan daripada roda berporos ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketahui seperti mobil, sepeda, lalu kemudian sepatu roda, kursi roda, dan lain sebagainya. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu adalah bidang miring. Lah, bidang miring itu apa sih ya? Bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan daripada bidang miring ini contohnya adalah seperti pisau, lalu ada skrup, lalu tangga, seperti itu ya anak-anak. Coba adik-adik perhatikan gambar di layar. Nah, di sini dapat diketahui bahwa keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dihitung dengan menggunakan rumus gaya beban dibagi gaya kuasa. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar yang ibu tampilkan. Nah, karena segitiga besar sebangun dengan segitiga kecil, maka berlaku FB dibagi FK atau gaya beban sama dengan panjang bidang miring dan gaya kuasa sama dengan tinggi bidang miring, seperti itu. Sehingga keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dicari dengan L per H. Seperti itu ya adik-adik. Nah, L sendiri adalah panjang bidang miring dan H adalah ketinggian dari bidang miring itu sendiri. Pesawat sederhana yang terakhir adalah pengungkit atau tuas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tuas atau pengungkit ini ternyata banyak dijumpai loh adik-adik. Yang pertama contohnya adalah pada pinset, lalu ada skop, lalu ada gunting, ada pembuka tutup botol, ada jungkat-jungkit, lalu ada pembuka biji kenari, dan banyak lagi. Jadi, pengungkit atau tuas ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama contohnya adalah gunting. Nah, konsep dari gunting ini sendiri adalah pengungkit di mana tumpuannya itu ada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Pengungkit jenis kedua yaitu contohnya adalah pembuka tutup botol. Nah, konsep dari pembuka tutup botol ini gaya beban di antara gaya kuasa dengan titik tumpu. Pengungkit jenis ketiga yaitu contohnya adalah pinset. Nah, pada pinset ini konsepnya adalah gaya kuasa itu terletak antara gaya beban dan titik tumpu. Pengungkit dapat memudahkan
usaha dengan cara menggandakan gaya kuasanya dan mengubah arah gaya. Lalu, keuntungan mekanis yang digunakan untuk mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit. Cara menghitung keuntungan mekanis dengan membagi panjang dari lengan kuasa dengan panjang lengan beban atau LB. Nah, panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai dengan gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan gaya beban. Coba adik-adik perhatikan di layar. Nah, karena syarat kesetimbangan dari tuas adalah gaya beban dikali lengan beban, maka sama halnya dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Dan keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan cara gaya beban dibagi gaya kuasa. Maka keuntungan mekanis tuas adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, karena materi sudah Ibu sampaikan, maka kita akan membentuk beberapa kelompok. Silakan berhitung mulai dari Caca. Oke, silahkan yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan seterusnya ya anak-anak. Nah, setelah itu, coba diskusikan dengan teman sekelompokmu terkait dengan pesawat sederhana, jenis-jenisnya, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan keuntungan mekanisnya. Nanti kita akan berdiskusi dan bertukar informasi dengan kelompok lain. Nah, sudah ya diskusinya 15 menit. Selanjutnya kelompok pertama silahkan menyampaikan gagasannya atau informasi-informasi yang sudah kalian dapat ketika diskusi. Nanti silahkan kelompok lain bisa menanggapi. Bagus sekali pemaparan dari kelompok 1 dan selanjutnya kelompok 2 nanti bisa ditanggapi oleh kelompok lain ya. Baik, sudah selesai diskusinya. Semua kelompok sudah maju dan kita beri applause kepada kelompok 1 karena sudah mempresentasikan terkait materi pesawat sederhana dengan sangat baik. Kita kasih applause ya bersama-sama. Dan untuk kelompok 3 karena kurang maksimal dalam menanggapi diskusi dan menyampaikan materi, silahkan besok diperbaiki lagi ya, lebih pede lagi supaya nanti ketika menyampaikan materi teman-temannya jadi paham. Seperti itu ya, jangan minder, pasti kita bisa. Nah, dari pembelajaran pesawat sederhana pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bersama ya anak-anak bahwa pesawat sederhana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Dan contoh dari pesawat sederhana ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga adalah tuas pengungkit, dan yang terakhir adalah bidang miring. Seperti itu ya. Dan pesawat sederhana ini ternyata sangat banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik, baik di rumah, lalu kemudian di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Oke, anak-anak, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan membagikan soal atau kuis yang akan dikerjakan anak-anak selama kurang lebih 10 menit ya, 10 menit saja. Soalnya mudah kok, cuman 10 aja. Nanti bisa dikerjakan sendiri sebagai evaluasi sejauh mana adik-adik sudah memahami materi pesawat sederhana ya. Oke, jangan mengeluh, pasti kalian bisa. Baik, waktunya sudah selesai. Jawaban dari anak-anak sudah Ibu bawa, akan Ibu koreksi nanti malam, dan nilai akan Ibu share besok pagi di grup ya anak-anak. Oke,
Terima kasih kepada anak-anak semua karena pada pagi hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa anak-anak belajar mengenai materi selanjutnya yang besok akan kita pelajari ya di rumah. Ibu akan kirimkan modul nanti malam. Silahkan dibaca terkait materi yang akan kita pelajari besok. Dan juga tetap jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, tidak usah kemana-mana terlebih dahulu, cukup di rumah saja ya anak-anak, dan selalu cuci tangan apapun yang kalian lakukan. Baik, silahkan kepada ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Ditutup dengan doa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Semoga pembelajaran kali ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu ya anak-anak. Selamat pagi, Ibu undur diri, sampai bertemu besok minggu depan. Untuk tugas di rumah yang akan dikumpulkan minggu depan, silahkan anak-anak amati di sekeliling kalian atau di rumah kalian apa saja jenis-jenis pesawat sederhana yang ada di rumah kalian, dan coba nanti difoto lalu di print dan ditempel pada kertas dan diberi keterangan sampingnya ya. Ini merupakan jenis pesawat sederhana apa, seperti kaprol atau tuas pengukit atau bidang miring, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan Ibu infokan di WA Group. Oke, terima kasih.